di sorga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, hari yang indah yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa buat awal tahun 2021 ini. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati kami Bapa, Engkau yang membuka hati dan telinga kami, sehingga firman-Mu boleh kami sambut, boleh kami terima di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita yaitu dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14. Marilah kita membacanya secara bergantian. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena Dia, dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hari ini kita telah jalani tahun yang baru, tahun 2021. Tentu jika Tuhan berkenan, maka Ia akan memperpanjang hari-hari kita di sepanjang tahun ini. Dan walaupun sudah 3 hari kita jalani di tahun ini, tetapi yang pasti kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, di tahun yang 2021 ini. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di awal tahun pada tanggal 1 Januari kemarin, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah dihantarkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memberkati dan melindungi kita, bahwa Tuhan juga menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Itulah khotbah Eporus pada tanggal 1 Januari kemarin. Sehingga kita telah dihantarkan, dan itu menjadi motivasi dan mengarahkan kehidupan kita agar kita tidak takut dan khawatir di dalam menjalani tahun yang baru ini. Dan hari ini juga Amang dan Inang, kita juga mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kekayaan orang-orang yang dipilih Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana kekayaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, yang mau dikatakan kepada kita bahwa di awal tahun 2021 ini Tuhan memberkati kita, Tuhan mengaruniakan kita segala berkat rohani di surga dan di bumi. Apa itu berkat rohani? Apa itu berkat rohani yang kita terima daripada Tuhan? Yang pertama adalah berkat rohani yang kita terima dari Tuhan, yaitu kita telah baca tadi di ayat 4. Saya bacakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berkat rohani yang kita terima yang pertama adalah Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita, yang artinya bahwa Allah sendiri yang berinisiatif memilih kita menjadi umat pilihannya. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih kita. Mungkin kalau kita yang memilih Dia, kita bisa jadi kecewa ketika kita menghadapi kedukaan, ketika kita menghadapi kesukaran di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam ayat 4 ini dikatakan bahwa Allah sendirilah yang memilih kita. Itulah berkat rohani yang pertama yang kita terima di awal tahun 2021 ini. Sehingga ketika Allah telah memilih kita, maka kita adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah milik Allah, sehingga kita adalah mahal. Kita adalah bernilai. Kita harus berbeda dengan dunia ini, karena kita adalah umat pilihan Allah. Bagaimana orang yang berbeda? Ibarat seperti emas. Emas ini dia sudah melewati beberapa proses. Dia dibakar, dia dilebur, sehingga tampaklah nilai emas yang murni. Dan emas ini ketika dia dilempar, baik kemanapun dia dilempar, ditempatkan, dia akan tetap menjadi emas. Emas ini ditempatkan di mana saja pun, dia akan tetap menjadi emas. Demikianlah orang Kristen. Kita adalah berharga. Kita telah dipilih oleh Tuhan, sehingga orang-orang Kristen yang berada di dunia ini harus seperti emas yang tadi, yang tetap tampil beda dan tentu menunjukkan kebaikan-kebaikan. Karena Tuhan, karena Yesus yang kita sembah adalah baik, karena Dia adalah pengasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah memilih kita? Mengapa Allah mau menerima kita? Tentu pemilihan Allah bukan seperti pemilihan dunia ini, bukan seperti kategori atau sebagaimana pandangan dunia. Mungkin dunia melihat rupa, mungkin dunia melihat jabatan, mungkin dunia melihat kelebihan-kelebihan. Tetapi Allah memilih kita bukan karena kita memiliki kelebihan, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita benar,
tetapi justru Allah memilih kita karena kita sudah terbelenggu, karena kita sudah hidup di dalam keberdosaan kita. Sehingga oleh kasih Allah yang sangat besar itu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah alasan Allah mengapa Allah memilih kita. Sehingga di dalam kehidupan kita ini, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Molo di bagasan bahasa Batak di dokon naniasiat dohita seluhut. Holan alani asini rohani debata dohita boy sahak tutikion. Dan alani habuyut tak amanginang. Semua oleh karena kasih karunia Allah kita dipilih, kita boleh sampai ke tahun 2021 ini. Bukan karena kita baik atau sempurna. Edang adong na sempurna di Portibion. Dang adong na sempurna di gerejaon. Dang adong. Pasti semua kita punya kekurangan masing-masing amanginang. Tetapi dalam kekurangan itulah justru Allah memilih kita. Sehingga pemilihan atau kategori yang diberikan oleh dunia ini sangat tentu berbeda dari pemilihan Allah. Karena itu Bapak Ibu, dalam pemilihan Allah kepada kita oleh karena anugerah semata, oleh karena kasih karunia semata, sehingga kita juga sebagai manusia harus memandang saudara kita adalah orang yang dikasihi Allah. Harus melihat sesama kita bahwa mereka juga adalah milik Allah. Saluhut nahita naniasian di debatado hita. Holan ala asini rohani debatado hita. Bui mangulu sahat tu bagasan partikianon. Kemudian Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Allah memilih kita, apa berkat rohani yang kemudian kita terima? Yang kedua adalah setelah Dia memilih kita, Dia juga mengangkat kita. Dia juga mengangkat kita menjadi anaknya. Menjadi anaknya. Bukan menjadi hatuban, tetapi menjadi anaknya. Yang artinya adalah dikatakan tadi di ayat kita itu, bahwa ketika kita telah diangkat menjadi anaknya, maka kita juga menjadi pewaris kerajaannya, pewaris kekayaannya, pewaris segala apa yang Dia miliki, yaitu mewariskan kasih karunia Allah. Sehingga kita harus menghargai kehidupan kita. Kita harus menghargai diri kita. Kita harus menghargai bahwa kita adalah anak Allah. Sehingga tidak ada lagi yang merasa minder, merasa tidak berharga. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, mari kita menghargai diri kita dan menghargai sesama kita. Karena kita telah Dia angkat menjadi anak Allah. Kita adalah pewaris kekayaan dan kerajaannya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemilihan dan pengangkatan Allah terhadap kita adalah suatu keuntungan yang sangat besar, suatu sukacita yang sangat besar yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena yang dahulunya kita terbelenggu, kita terikat di dalam dosa, kita tertawan di dalam dosa, kini kita dipilih, bahkan kita dilepaskan, bahkan kita diangkat menjadi anaknya, menjadi pewaris kerajaannya, yaitu melalui kematian Yesus Kristus yang mau merelakan dirinya, yang mau merelakan darahnya. Itulah yang sangat berharga yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang kemudian apa berkat rohani yang telah kita terima di dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi kita dipilih, yang kedua kita diangkat, dan yang ketiga adalah kita ditebus. Songon mulutagadihun
barang ta manang masta, manang hartat tanah arga tu pegadaian, tetu molodang tato busi, badang milik tabe, dang napunat tabe, dang adong behak tadi si. Tetapi hari ini Allah menebus kita, Allah melepaskan kita, Allah mengambil kita sehingga kita adalah milik Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, ketika Allah telah menebus kita, ketika Allah telah mengaruniakan kita kasih karunia Allah, maka kita patut mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Kita patut memuji Tuhan dan kita patut mendekatkan diri kepada Dia. Janganlah hidup seperti pada masa-masa yang lampau. Janganlah hidup seperti kebiasaan buruk di masa lalu. Tetapi tahun yang baru ini, mari kita hidup dengan pertobatan, dengan kelahiran yang baru, dengan kehidupan yang baru. Ketika kita sudah hidup dengan baik di masa yang lampau, mari kita hidup semakin lebih baik lagi. Ketika kita hidup di dalam dosa di masa yang lampau, mari kita berubah, bertobat, meninggalkan segala kekurangan-kekurangan kita, tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki segala-galanya, karena Tuhan itu memiliki kekayaan, maka datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada berkat-berkatnya atau kepada ciptaannya saja. Banyak orang yang hanya meminta berkat Tuhan. Tuhan, kasih saya kesehatan, kasih saya harta, kasih saya jabatan, kasih saya segala-galanya. Tetapi dia lupa meminta bahwa siapa yang memberi itu. Tetapi dia lupa dari mana semuanya itu, dari mana sumber berkat itu. Tetapi marilah kita datang kepada sumber berkat itu, bukan kepada berkat-berkatnya, tetapi kita datanglah kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu keselamatan, tentu berkat rohani, tentu warisan yang Tuhan berikan kepada kita, dikatakan di ayat 12 dan ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kemudian ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang artinya melalui ayat 12 dan 14 ini dikatakan kepada kita bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu menuntun kita untuk memahami rencana dan rancangan Allah. Dengan Roh Kudus diam di dalam hati kita, maka kita akan mengerti akan penebusan Allah di dalam kehidupan kita, mengerti akan rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu semua adalah rencana, yaitu rencana Allah yang telah ditetapkan sejak semula. Artinya bahwa pemilihan Allah ini bukan secara kebetulan, bukan secara tiba-tiba, tetapi dalam nats tadi telah dikatakan bahwa pemilihan Allah kepada kita adalah telah Ia tetapkan sejak semula, bahkan sejak dunia ini belum diciptakan. Jadi pemilihan Allah kepada kita bukan pemilihan yang secara tiba-tiba, tetapi telah menjadi ketetapan bagi Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani tahun yang baru, tahun 2021 ini, apa yang harus kita syukuri, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Allah telah memilih kita, Allah telah mengangkat kita, Allah telah menebus kita. Maka jadilah juga menjadi orang Kristen yang membawa kebenaran, yang membawa berkat,
yang menjadi berkat bagi dunia ini. Ada seorang bapak, dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, dia dibawa oleh seorang malaikat ke satu gedung. Lalu ketika mereka sampai ke dalam gedung ini, mereka memasuki satu ruangan. Lalu di ruangan ini dia melihat, bapak ini melihat sebuah meja yang sangat panjang. Dan di meja ini terhidang banyak makanan. Terhidang banyak makanan yang sangat nikmat dan enak. Tetapi dia melihat ada banyak orang-orang yang mengitari meja ini, tetapi badannya sangat kurus-kurus. Sepertinya mengalami banyak penyakit dan tekanan hidup. Sepertinya orang-orang yang berada di sekitar meja ini tidak bersuka cita, padahal mereka melihat banyak makanan. Padahal di hadapan mereka banyak makanan yang enak dan nikmat. Ternyata bapak ini melihat tangan mereka ternyata terbelenggu, sehingga mereka tidak bisa makan makanan yang enak ini. Sehingga walaupun banyak makanan dan minuman yang nikmat itu, mereka tidak bisa memakannya. Lalu bapak ini pun dibawakan oleh malaikat ini ke ruangan yang berikutnya. Lalu dia melihat juga sama seperti yang tadi pemandangannya. Dia melihat meja yang panjang yang berisikan banyak makanan dan minuman yang begitu nikmat. Tetapi dia melihat orang-orang yang mengitari meja ini, badannya gemuk-gemuk, sehat, sejahtera, dan mereka bersuka cita. Padahal tangan mereka juga dirantai, dibelenggu. Tetapi apa yang dia lihat? Ternyata pemandangan yang kedua itu menunjukkan pemandangan yang sangat nikmat, yang sangat baik. Walaupun tangan mereka itu diikat, dibelenggu, ternyata mereka mengambil makanan dan saling menyuapi. Walaupun tangan mereka diikat, tetapi boleh mengambil makanan dan mereka saling menyuapi teman-teman mereka. Yang satu menyuapi yang lain dan yang lain juga sebaliknya menyuapi temannya yang berada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ilustrasi itu bermakna. Jika pemandangan yang pertama itu tadi menunjukkan mereka sama-sama di hadapan mereka banyak makanan, tetapi mengapa mereka kurus-kurus? Mengapa mereka sepertinya tidak bahagia? Dak nama dokon mulu kurus sedang bahagia dah manginang. Setung salah pengertian tak. Ada orang kurus juga karena mungkin diet ya, karena mungkin dia lebih suka kurus. Tetapi kenapa mereka sepertinya tidak bersuka cita? Karena mereka hidup dengan keegoisan mereka sendiri. Mereka tidak mau saling menyuapi. Mereka berusaha mengambil makanan sendiri, dan mereka tidak mau saling memberikan kepada orang lain. Begitulah gambaran orang percaya. Jikalau kita hidup dengan egois, jikalau kita hidup dengan kepentingan diri kita sendiri, kita akan seperti mereka yang kerdil itu. Kita akan seperti mereka yang kerdil, yang tidak berbahagia, dan kehidupan kita tidak akan sejahtera. Tetapi ketika kita seperti pemandangan yang kedua tadi, mereka mau saling berbagi, mereka mau saling menyuapi antara satu dengan yang lainnya. Mereka bahagia, mereka sejahtera. Demikianlah orang Kristen. Ketika kita memberi, ingatlah kita tidak akan rugi. Orang yang memberi itu ibarat seperti seorang yang melempar batu ke atas bukit katanya. Ketika dia melemparkan batu ke atas bukit, maka akan kembali juga kepada dia. Demikian berkat Tuhan. Ketika kita mau memberi kepada orang lain, ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita mau mengasihi orang lain, yakinlah kita juga akan menerimanya. Molusinuan hasang dona tubuhinna, molusinuan nadinggan dona rotu hita. Alai molusinuan narwa, ya tentu hasilnya juga akan roa. Sesuai do
natesuan dohot nata jalo. Sehingga firman Tuhan menghantarkan kita di tahun 2021 ini. Oleh karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, maka pakailah hidupmu. Kita pakailah hidup kita. Kita pakai waktu kita untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Alangkah tidak baiknya ketika kita rajin beribadah, tetapi kehidupan kita tidak benar, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita. Kita rajin memuji Tuhan, tetapi saudara kita benci. Tahosomi dongatta di portibion dang di halomon debata pamujion si songoni. Tetapi marilah kita di awal tahun yang baru ini kita hidup semakin lebih baik lagi. Kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan kita mau menolong mereka. Yakinlah ketika kita mau memberi dan menolong, maka berkat Tuhan juga akan melimpah kita terima dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biarlah itu menjadi pedoman, menjadi penghantar dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Ketika Allah telah memilih kami, telah mengangkat kami, dan telah menebus kami dari dosa, biarlah itu menjadi tiruan, menjadi teladan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kami juga meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, melakukan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu itu dan berkatilah ibadah kami ini Bapa, supaya menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mengawali tahun 2021 ini Bapa. Engkaulah yang menghantarkan kami bisa memasuki tahun ini. Biarlah Tuhan juga yang menyertai setiap langkah kami ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa mendahului setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan dalam naungan dan kasih setia Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah Tuhan ibadah kami, baik yang berada di tempat ini Tuhan, maupun yang beribadah di rumah mereka Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan, senantiasa Engkau berikan sukacita, senantiasa Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, dan juga Engkau berikan pengharapan bagi setiap kami dan jemaat-Mu untuk berjalan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka Bapa. Kami memohon ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menolong mereka, Engkau juga yang mendengarkan setiap doa dan setiap seruan mereka. Engkau juga yang menolong hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka cita, baik karena kematian, baik karena pergumulan hidup, kemiskinan, apapun itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapa yang di surga, berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Tuhan tambahkan juga iman dan pengharapan, sehingga iman mereka semakin dewasa dan semakin teguh hanya kepada Tuhan saja. Berkati Tuhan juga pelayanan gereja-Mu dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, sehingga dengan tulus dan ikhlas dan dengan hati yang penuh gembira datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami serahkan kehidupan kami serahkan juga harapan dan setiap apapun yang kami cita-citakan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Berkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, dan juga para orang tua, terlebih Amang dan Inang yang sudah lansia Tuhan. Mari Engkau yang menjagai setiap jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu boleh bersuka cita, boleh memuji-muji nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hapuskanlah dosa kami, supaya kami semakin layak menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus.
Kami telah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 463 dan kita mengumpulkan persembahan. Pasung-pasung tolong solu hidup kami suruton dimna badia bosur mabai rohaki sogo baturo sondok diriku buat maaf kapangamat unang sol dalani muali ayang oluan rikot no dirohaki sondok diriku iring masai lumaimah nungara derohaki guru di homaloluku doho tau tinobusmi Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.